Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2024. Rema yang Tuhan sudah berikan, jadilah kudus sebab aku kudus, itu juga ada di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Khususnya di tahun ini, kita hidup di dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan melihat kemuliaannya. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Berbicara Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh membangkitkan setiap telinga yang mendengarnya. Setiap yang lapar haus, Tuhan puaskan. Setiap pribadi yang mencari, meminta, kami percaya mereka menemukannya. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan. Pimpin kami Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di bulan Februari ini dengan seri khotbah sumur, di mana sumur adalah manusia upaya untuk menggali, untuk mendapatkan air, sumber air dari mata air yang ada, dan sumur tersebut dapat memberkati sekeliling maupun keluarga. Pada zaman patriark Abraham, Ishak, dan Yakub, kita lihat bagaimana sumur itu sangat amat berarti. Bahkan di zaman sekarang sumur juga tetap dipakai, di mana orang-orang yang sedang mungkin membangun rumah atau mereka melakukan sebuah aktivitas yang membutuhkan air banyak, dan dari air dari sumur tersebutlah yang juga dipakai. Dan saudara terkasih di dalam arti rohani, sumur di mana ada kedalaman dan juga sebuah upaya untuk mencari, menggali, dan untuk sungguh-sungguh lapar haus akan Tuhan. Kita yakin dan percaya sudah ada sumur-sumur yang seperti Abraham menggalinya dan ditutupi oleh orang-orang Filistin pada zaman tersebut, di mana Ishak Tuhan pakai juga untuk menggali kembali apa yang sudah ditutup. Untuk itu kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menggali kembali apa yang sudah bapak-bapak leluhur kita, orang-orang rohani yang sudah meletakkan dasar-dasar kekristenan, sehingga kita dapat membangun di atasnya. Untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengiring Tuhan adalah seumur hidup, dan semua proses kehidupan kita mengiring Yesus dari saat ini, dari bumi sampai pada kekalan. Untuk itu perjalanan kita tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke kanan, tetap kita kuatkan teguhan hati kita, mengiring Yesus keputusan kita, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Tidak mendua hati, tidak bimbang, tidak takut, tidak ragu, namun kita mempunyai kepastian, kepercayaan yang penuh bahwa Yesus memegang tangan saudara dan saya, memberikan kita kemenangan. Kita juga bersyukur barusan ini Tuhan sudah memberkati dalam pemilu, di dalam acara pemilu yang sangat amat penting bagi bangsa negara kita dalam memilih, yaitu pemerintahan Bapak Presiden maupun juga wakil yang menjadi yang terpilih. Kita mendukung dalam doa dan kita percaya Tuhan sendiri yang membawa Indonesia dalam kemuliaannya. Saat ini mari kita buka di Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 33. Kejadian 26 ayat 33. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Judul suara pembalaan hari ini Beersheba. Ya, ini ambil dari nama sumur Sheba, dan ini adalah kota yang disebut Beersheba. Kita lihat di Kejadian pasal 26, kita sadari bahwa Ishak, di mana dia ada di tempat daerahnya Filistin, di Gerar, dan dalam perjalanannya dia juga menabur, dan dia diberkati Tuhan dan mendapatkan berlimpah-limpah yang Tuhan berkati, membuat dia menjadi sangat amat kaya. Di ayat 23, Kejadian pasal 26 ayat 23, karena saudara sudah di minggu pertama saya sampaikan tentang Rehobot, itu ada
di ayat-ayat sebelumnya, di mana sumur-sumur yang digali kembali oleh Ishak, apa yang sudah pernah digali oleh hambanya Abraham, diteruskan oleh Ishak. Ada Sitna, ada Esek, ada Sitna, ada Rehobot, dan yang keempat ini disebut Beersheba. Ayat 23, dari situ ia pergi ke Beersheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sungguh di mana Tuhan yang menampakkan diri, menunjukkan jalan, yang menyatakan kepada kita juga pada zaman modern ini bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita, Dia adalah Bapa kita yang sempurna. Pengenalan kita akan Tuhan, bahwa siapa Dia di dalam hidup kita. Dia gembala yang baik, Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah terang kehidupan, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita sadari bahwa Tuhan yang menampakkan diri sehingga kita dapat mengenal Dia. Sehingga ada air, yaitu sumur yang kita gali, sesungguhnya sudah ada mata air yang mengalir yang kita dapatkan. Ya, jadi sumur tersebut tidak dapat air kalau tidak ada yaitu mata air yang ada di sekitar tersebut. Untuk itu penting sekali kita mempunyai sikap, yaitu mencari Tuhan, mempunyai sebuah upaya, sebuah langkah untuk mengetok, meminta, dan mencari. Ya, dari langkah kita berdoa, dari kita mengambil puasa, ya, puasa pendek, puasa panjang, 40 hari, dan semua itu adalah bagian dalam perjalanan rohani kita untuk menggali sumur. Ayat 23, dari situ ia pergi ke Beersheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri padanya berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut." Dalam perjalanan kita sering masalah yang terjadi ataupun situasi kondisi membuat kita takut. Namun firman Tuhan di Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang disebut jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa kita tidak usah takut? Karena Tuhan yang menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, memberikan kita keberanian menghadap semua kenyataan, fakta-fakta kehidupan dan realita kehidupan ini, sehingga kita tidak goyah, tidak undur, tetapi kita semakin bersama Yesus kita dapat melewati semuanya. Baik itu sungai, baik itu api, baik itu lembah, baik itu di gunung, semuanya kita dapat lewati. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkatnya mengalir bagi kita semua anak-anak Tuhan, percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan, kita berhak menerima yaitu janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan membuat banyak keturunanmu, sehingga kehidupan kita dimanapun kita ditempatkan eksistensi kita, kita mewarnai, kita memberikan, kita menggarami maupun membawa terang kepada sekeliling kita. Karena itulah kehendak Tuhan, garam dan terang. Kamu adalah garam dan terang. Itulah identitas kita. Dan ciri di mana Ishak membangun mezbah, kita lihat di ayat 25. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, di mana kita sadari bahwa Ishak tidak tinggal diam, dia menyuruh hamba-hambanya menggali sumur yang ada. Firman Tuhan katakan, barang siapa berseru pada nama Tuhan, ia diselamatkan. Kita memanggil Yesus, tolong saya. Yesus, aku percaya. Yesus, engkaulah Mesias, engkaulah juru selamatku. Kita memanggil nama Tuhan, dan disitulah Ishak memberikan contoh. Dia membangun mezbah, mendirikan mezbah, dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar, Filistin, ya, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat,
sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak pada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Saudara, kita sadari ada musuh yang tidak suka dan kita memilih mengalah. Dan itu saya juga sampaikan di minggu pertama tentang Rehobot, di mana ada kelonggaran, ada space, di mana kita bisa juga menerima mereka yang mungkin berbeda dari banyak hal, latar belakang dan sebagainya. Kita merangkul dan kita membawa mereka juga dapat hidup di dalam Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai saksi yang hidup menjadi berkat buat sekeliling di mana kita ditempatkan. Dan kita lihat bahwa karena Tuhan yang menyertai kita, maka orang-orang sekitar kita, baik yang belum percaya Tuhan, mereka tidak bisa sangkali itu, mereka mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya, mungkin kita tidak banyak bicara, tapi kesaksian hidup kita lewat perkataan, perbuatan kita, hasil karya kita, memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang melihat perbuatan yang baik, mereka juga memuliakan Tuhan. Dan bagian kita adalah sebagai saksi dan bersaksi. Ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup saudara dan saya, sehingga berikan keberanian untuk menjadi saksi. Ya, saksinya Tuhan, witness. Dan kita yakin percaya bahwa kalau kita lakukan yang benar, maka Tuhan juga yang membela kita. Musuh-musuh kita pun mereka tidak bisa mencari celah, namun mereka mengakui bahwa Tuhan yang menyertai engkau. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ayat 28, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Jadi perjanjian inilah membuat kita sadari bahwa Ishak dan rakyatnya yang ada benar di mata Tuhan. Maka perjanjian ini yang diadakan bersama Abimelek dari Gerar, dan sesungguhnya Tuhan sendiri yang mencairkannya. Ya, lewat kehadiran Tuhan dalam kehidupan Ishak dan juga rakyatnya. Kita lihat di ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat pada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik padamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya, kita orang yang diberkati Tuhan tidak berhenti kepada diri kita, tapi kita salurkan berkat itu, baik materi, baik juga doa-doa kita. Ya, kita tahu bahwa ada kuasa doa dalam hidup orang benar, dan juga kita dapat menabur waktu, menabur kebaikan, perkara-perkara yang kelihatannya kecil, tapi kita sudah menjadi kepanjangan kaki tangannya Tuhan. Bibir, ucapan yang kita sampaikan sudah membangun yang letih lesu. Kita di mana musuh ataupun orang lain dapat melihat bahwa Tuhan yang memberkati kita. Jadi perjanjian ini ya karena dari pihak Abimelek takut seandainya Ishak menyerang mereka dan sebagainya dan melakukan hal yang buruk, namun sesungguhnya kita anak Tuhan tidak seperti itu, ya. Namun mereka mengadakan sebuah perjanjian ini supaya clear, ya. Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan ya bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka, ya. Jadi memegang sebuah komitmen perjanjian. Perjanjian ini tidak asal, tetapi mempunyai sebuah sikap komitmen di hadapan Tuhan bersama manusia. Ya, apalagi perjanjian yaitu pernikahan, yaitu covenant, yaitu sebuah perjanjian yang suka maupun duka maupun pasangan tersebut akan melewatinya bersama Tuhan sampai kematian memisahkan mereka. Dalam janji nikah tersebut bukan hanya sekedar
mengucapkannya, tetapi menghidupinya, mendeklarasikannya dalam perjalanan kehidupan nikah keluarga, ya, seorang pasangan, ya. Ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, hamba-hambanya Ishak yang menggali sumur, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata padanya, kami telah mendapat air. Ya, betapa sukacitanya ketika kita menggali, mendapatkan air, karena kita mencari Tuhan, kita akan temukan Tuhan. Kita mau berupaya untuk mendapat kegerakan maupun pembaharuan. Kita duduk di kaki Tuhan, kita bersekutu dengan orang-orang kudus. Semuanya butuh langkah, butuh sebuah upaya untuk bangun pagi hari, membangun mezbah, semua butuh upaya. Itulah sikap kita menggali sumur, kita membangun pagi hari sebelum matahari terbit, pagi-pagi hari kita mendengarkan suara Tuhan, kita sela, ambil waktu, kontemplasi, merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita berdoa syafaat, kita mengucap syukur, kita memberkati kota di mana kita berada, bangsa kita, negara kita, maupun juga keluarga kita. Kita ucapkan berkat, kita mengucapkan berkat atas setiap apa yang kita kerjakan. Kita ingin percaya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Baik untuk kesehatan, baik juga untuk keuangan, baik juga untuk hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga maupun dalam sosial, keluar pekerjaan maupun juga di pelayanan. Di ayat 33, lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ya, jadi judul surat pembalasan hari ini, Beersheba, itu adalah nama kota yang sumurnya bernama Sheba. Kita lihat beberapa ayat sebelum dari pasal 26, ini juga pernah saya sampaikan. Kejadian pasal 21 ayat 22. Ya. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata pada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ya, Abimelek. Oleh sebab itu bersumpahlah padaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ya, jadi ini bukan zaman Ishak tapi zaman Abraham, ya, yang Abraham masih hidup. Lalu kata Abraham, aku bersumpah, tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Ya, apa yang mereka sepakati, tetapi dia juga menyesali Abimelek tentang sumur yang telah dirampas oleh hamba-hambanya. Ya, manusia di dalam dunia seringkali berjanji dan tidak tepati. Namun kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya katakan iya, tidak katakan tidak, pegang komitmen, setia dalam perkara kecil, maupun juga kita memberikan hati, seluruh kehidupan kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, baik dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, maupun juga mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ayat 26, Abimelek jawabnya, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian, covenant. Jadi perjanjian ini bukan asal perjanjian, tapi sebuah komitmen yang dipegang sampai pada kesudahannya. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Dan ini jawabnya Abraham, jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Jadi sumur itu mempunyai dikatakan identitas
pemiliknya yang menggalinya. Ya, jadi kita sadari kita sendiri mempunyai tanggung jawab menggali sumur yang sudah Tuhan berikan kepada leluhur kita yang mengikut Tuhan, dan kita mau melanjutkannya, dan lebih lagi kita memuliakan Tuhan dengan talenta, karunia, kesempatan yang ada di zaman saat ini. Jadi pada saat itu di mana Abraham mau pastikan dengan dia ketujuh anak domba yang dipisahkan itu, supaya nyata bahwa dialah yang menggali sumur ini. Sebab itu ayat 31, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba. Yaitu yang tadi nama sumur tersebut Sheba, nama kotanya Beersheba. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi betapa pentingnya yaitu Beersheba ini dari zaman Abraham, Ishak, dan kita lihat dalam kehidupan rohani kita di zaman modern ini. Biarlah kita sadari kita memegang janji, perjanjian, hidup dalam perjanjian bersama Tuhan, dan kita membangun mezbah di hadapannya. Ayat 32, setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek berserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Mereka hanya pulang, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ciri khas dari bapak-bapak patriark kita, Abraham, Ishak, Yakub, selalu membangun mezbah, menyerukan nama Tuhan. Baiklah kita yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Kita dengan tangan terangkat maupun kita menari, melompat, dan apa saja yang kita lakukan dengan alat musik yang dapat kita pakai, dengan nyanyian kita yang keluar dari hati, bahkan renungan-renungan kita, ya biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Jadi nama tempat tersebut disebut Beersheba, dan Abimelek sudah pulang. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamaris di Beersheba, memanggil Allah Tuhannya, Allah yang kekal. Ayat 34, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ya, jadi tadi ada Ishak di pasal yang 26, ada Abraham di pasal 21. Kita lihat juga Beersheba, ya, tempat yang disebut-sebut kita. Ayat 14, Kejadian 21 ayat 14. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Ya, jadi Beersheba disebut-sebut dalam ini. Kita lihat kisah dari Ishak, Abraham, bahkan juga Hagar yang minggu lalu sampaikan dengan Lahai Roi. Juga ada sumur yang disebut Lahai Roi, bahwa karena Allah yang melihat ya apa yang sedang dilalui oleh Hagar dan anaknya Ismail. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita di dalam bulan Maret akan menyambut Paskah. Kita dengan doa puasa 40 hari, saya mengundang saudara yang rindu mengalami terobosan dan ingin mengenal Tuhan lebih lagi lewat doa puasa 40 hari yang akan dimulai tanggal 20 Februari ini. 20 Februari ini sampai menuju Paskah, yaitu hari Sabtu, satu hari sebelum Paskah. Jadi total 40 hari, dan bagi saudara yang ingin terlibat untuk doa puasa 40 hari, bisa mendaftarkan di nomor telepon yang ada di screen 081 76 00 5837 081 76 00 5837. Sebutkan nama saudara dan juga domisili yang ada, dan katakan saya mau ikut gerakan doa puasa 40 hari. Mari saudara kita siapkan diri menggali sumur yang ada dan kedalaman yang ada, dan kita temukan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan, firman-Mu ya dan amin, maupun dalam mempersiapkan diri kami dalam doa puasa 40 hari menyambut Paskah. Biarlah kami menggali kembali sumur yang telah ditutup oleh musuh,
namun kami sebagai generasi bertanggung jawab untuk menggali kembali. Pakai kami Bapa, anak-anak-Mu dimanapun berada, dalam suka maupun dalam duka, tetap Tuhan menyertai. Yang lemah dalam kesehatan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang bimbang, yang khawatir, yang ragu, Engkau katakan jangan takut sebab aku menyertai-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan umat-Mu membangun mezbah di dalam pujian, penyembahan, doa, syafaat, doa pribadi, doa untuk keluarga. Kami percaya Tuhan mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami ucapkan berkat buat bangsa negara kami Indonesia yang barusan saja melaksanakan pemilu, dan kami bersyukur dan serahkan hasil final dari penghitungan suara, dan siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan baik semua di lapisan-lapisan yang ada di negara kita. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja. Bapa, kami berkati juga gereja-gereja Tuhan bersatu di dalam nama Yesus menyambut kedatangan Yesus. Biarlah jemaat kedapatan hidup dalam kekudusan, dewasa dalam rohani, dan takut akan Tuhan. Berkati kami semua Bapa, kami serahkan roh jiwa tubuh kami di dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan untuk menghadapi doa puasa 40 hari. Mari saudara angkat tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.